Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asmir Abdurrahman dari Fakultas Syariah di YIN Samarinda. Di video ini aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan parafrasa dan bagaimana cara memparafrasakan bahan kutipan. Oke, tanpa berlama-lama, jadi langsung aja, let's go. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan parafrasa? Yang dimaksud dengan parafrasa adalah memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan menggunakan kata-kata sendiri, yaitu membuktikan dan mendukung ide penulis asli dengan akurat tanpa mengubah maknanya, dan pastinya memasukkan sumbernya dengan benar. Cara memparafrasakan bahan kutipan. Yang pertama, memeriksa kutipan. Kedua, memasukkan sumber kutipan. Ketiga, menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang keempat, ada tips dan peringatan. Cara yang pertama yaitu memeriksa kutipan. Pertama, pilih 1-3 kutipan. Di sini kamu jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus, tetapi fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen kamu dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika kamu ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan ya. Kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Di sini kamu tentukan apa yang disampaikan oleh penulis, seperti poin atau argumen utamanya. Kemudian kamu catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut dan apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika kamu bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Hal ini dapat memastikan kata-kata kamu lebih banyak dan kamu tidak perlu lagi memasukkan terlalu banyak kutipan. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Jika terdapat kutipan langsung, maka kamu membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan maknanya. Jadi di sini kamu dapat mengutip langsung kata-kata asli dari penulis. Cara yang kedua yaitu menggunakan kata-kata sendiri. Pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Di sini, kamu harus membaca kutipan berulang kali agar kamu benar-benar memahami kutipan tersebut sebelum bisa membuat parafrasanya. Yang kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman kamu terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan original dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa kamu orisinal. Artinya, kamu juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya isai kamu. Yang ketiga, bandingkan parafrasa kamu dengan kutipan asli. Dengan membaca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Yang keempat, pastikan parafrasa mencerminkan maksud penulis. Karena terkadang tanpa disadari parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata kamu sendiri, kamu tidak perlu lagi menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa kamu sendiri. Cara yang ketiga, memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur.
Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Kamu harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrase dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Kamu harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Ini dia contoh tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA. Dan ini untuk gaya APA. Bisa dilihat contohnya ya. Yang ketiga, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah kamu memparafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi kamu. Akan tetapi, tulis nama depan penulis lebih dulu, baru diikuti nama belakang. Berikut contohnya ya. Yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip oleh referensi atau bibliografi. Nah, di sini kamu harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan, karena tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Seperti halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA, dan membuat bibliografi dalam Chicago Style. Yang terakhir, ada tips dan peringatan. Di sini ada 4 tips. Yang pertama, teknik ini dapat diterapkan pada semua bentuk tulisan. Maksudnya di sini, baik untuk tugas sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, maupun pekerjaan. Yang kedua, tetap harus menyertakan sumbernya. Parafrasa berarti menyatakan ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Oleh karena itu, kamu harus tetap menyertakan sumbernya. Ketiga, teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dalam esai. Jika kamu ingin memasukkan potongan dialog dari karya sastra, gunakan kutipannya langsung. Yang keempat, lihat referensi atau panduan untuk mencari contoh kutipan dan parafrasa serta cara menyertakan sumbernya. Peringatan. Plagiarisme adalah pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan kamu kehilangan nilai. Oleh karena itu, pastikan kamu menggunakan kata-kata sendiri dan selalu sertakan sumbernya. Oke, sekian penjelasan dari aku tadi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.